Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kami akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV. Kami koreksi saudara. Patroli di sekitar pesisir pantai Badean. Saudara, fakta baru terungkap dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kapal dikendalikan nahkoda pengganti saat insiden terjadi. Suryanto Cahyono, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi membenarkan saat kapal tenggelam, tugas kemudi dipegang oleh nahkoda pengganti. Nahkoda pengganti ditemukan selamat, namun nahkoda utama hingga kini masih dinyatakan hilang. Tim KNKT masih mengumpulkan data faktual di lapangan. Investigasi dilakukan melalui wawancara langsung dengan kru kapal dan beberapa penumpang yang selamat. Sebetulnya yang selamat itu Mu'alim 1. Nah, Mu'alim 1 itu sebagai pelaut juga memiliki sertifikat ANT juga. Nah, kalau kaptennya lagi istirahat, nahkoda yang dibilang nahkoda pengganti itu adalah Mu'alim 1. Artinya Mu'alim 1 terus dia bangunkan kaptennya. Terakhir Mu'alim 1 untuk keluar untuk memerintahkan penumpang untuk menggunakan lampu. Saudara, pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di hari pertama perpanjangan operasi terus dilakukan petugas SAR gabungan di Gilimanuk, Bali. Kabasarnas Bali bilang proses pencarian korban difokuskan di perairan Pebuahan. Pencarian dilakukan di perairan Pebuahan karena arus dari Samudra Hindia yang masuk ke Selat Bali mengarah ke sana. Kita sudah memasuki perpanjangan di hari pertama, ya sudah masuki hari ke-8. Ya mudah-mudahan korban yang kita cari dan selalu kita kondisi dengan para nelayan dan dengan masyarakat di pesisir, dan arus sudah mulai mengarah ke pantai Pebuahan, demikian sesuai dengan korban-korban yang ditemukan tadi pagi. Saudara, hari ini Basarnas melanjutkan pencarian kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya. Kita akan tanyakan langsung informasi terbarunya bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Banyuwangi, Jawa Timur. Halo, selamat pagi Nyoman. Tim SAR akan melanjutkan pencarian korban juga badan kapal di sana. Titiknya di mana saja? Baik, Wela, benar sekali pada pagi hari ini tim SAR Basarnas dan TNI Angkatan Laut serta Polri kembali melanjutkan proses pencarian terhadap para
korban yang masih hilang dan juga badan kapal dari Tunu Pratama Jaya. Dan saat ini fokus dari tim Basarnas yakni melakukan deteksi terhadap objek yang memang diduga kuat sebagai badan kapal dari Tunu Pratama Jaya yang berada di sekitaran Selat Bali, yakni posisinya berada di sekitar tengah-tengah dari Selat Bali ini. Dan proses dari deteksi ini TNI Angkatan Laut akan mengerahkan KRI Spika yang memiliki alat canggih yakni berupa set scan sonar untuk mendeteksi objek tersebut secara 3 dimensi. Jadi alat sonar ini akan mengambil gambar secara 3 dimensi guna meyakinkan secara pasti bahwa objek yang diduga kuat tersebut adalah badan kapal dari Tunu Pratama Jaya. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga menggunakan alat magnetometer untuk memastikan bahwa ada kandungan magnet yang berada di sekitaran bawah laut dari perairan Selat Bali ini. Dan tim SAR gabungan juga masih terus melakukan penyisiran di area tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya hingga hari ini. Dan Basarnas juga telah memperpanjang proses pencarian atau operasi SAR ini selama 3 hari yang terhitung pada hari kemarin, Wela. Baik, 3 hari itu berarti dari kemarin, hari ini, dan besok masih akan dilanjutkan pencarian seperti itu ya? Ya, betul sekali, Wela. Tim SAR dari Basarnas juga telah resmi memperpanjang proses pencarian pada yang terhitung mulai hari kemarin, dan saat ini tim SAR juga telah menyebar menjadi 4 seru, yakni seru darat, seru udara, seru laut, dan juga seru bawah air. Dan seru dari bawah air yakni tim penyelam yang didatangkan dari Dislam Bair dan juga Kopaska juga tengah bersiap di sekitar tengah laut di perairan Selat Bali, dan mereka telah bersiap untuk melakukan penyelaman. Namun tim dari SAR yang berada di tengah laut ini memang mendapatkan gangguan berupa cuaca yang kurang bersahabat di sekitar perairan Selat Bali, angin yang berhembus kencang, dan juga ombak yang cukup tinggi, Wela. Baik, Nyoman. Untuk konfirmasi, saat ini benarkah bodi KMP Tunu Pratama Jaya itu bergeser dan mengganggu kabel laut pasokan listrik ke Pulau Bali? Baik, benar sekali, memang di sekitar perairan Selat Bali ini memang terbentang kabel laut yang menghubungkan pasokan listrik dari Jawa ke Bali. Namun di bagian kabel laut yang berada di bawah laut Selat Bali ini memang dikonfirmasi memang berdekatan dengan bodi kapal, bodi objek yang diduga kuat sebagai kapal dari Tunu Pratama Jaya. Namun masih hingga saat ini masih dimonitor oleh tim dari tim SAR Basarnas menggunakan alat set scan sonar tersebut, dan juga pihak dari PLN juga menyatakan bahwa posisi dari pasokan listrik Jawa Bali ini masih aman, Wela. Baik, terima kasih Nyoman Denny atas laporan Anda. Tentu kita harapkan pencarian badan kapal dan juga korban yang masih dinyatakan hilang akan segera ditemukan. Terima kasih Nyoman Denny dan kameramen Cilmi Ardianto Fani langsung dari Bali.